Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Suci Permata Bunda, yang kedua, Suci Ramadhani, dan yang ketiga ada Yesi Handayani. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Pada materi yang pertama ini mengenai pengaruh faktor psikologis orang dewasa dalam belajar yang akan disampaikan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci Ramadhani, waktu dan tempat saya persilahkan. 1. Pengaruh faktor psikologi orang dewasa dalam belajar. Tingkah laku dalam proses meningkat, menyimpang, menginterpretasikan, memproses, menanggapi, dan faktor psikologi lainnya ikut mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Menurut Thorndike yang dideskripsikan oleh Muklo 1953 menyatakan bahwa gejala-gejala psikologi yang disebut di atas mengalami penurunan pada orang dewasa, terutama pada orang dewasa pertengahan, setengah baya, dan orang dewasa akhir pemula. Teks 2. Pengaruh fisiologis orang dewasa dalam belajar. Ini merupakan faktor yang menyangkut kondisi fisik dan jasmani orang dewasa. Lunandi 1981 mengemukakan kelemahan kondisi fisik terutama yang dialami oleh orang dewasa yang sudah agak lanjut usia. Pendengaran, penglihatan, dan sering sakit fisiknya. Kondisi fisik tersebut semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Faktor yang bersifat fisik ini perlu dipahami oleh pendidik, tutor yang senantiasa berhubungan dengan orang dewasa. Baiklah, saya Yesi Handayani akan menjelaskan tentang pengaruh faktor sosiologis orang dewasa dalam belajar. Pada umumnya, orang dewasa itu telah menduduki peran tertentu dalam masyarakat. Contohnya, seseorang dalam rumah tangga mungkin berperan sebagai keluarga, di kantornya mungkin berperan sebagai kepala biro dan kepala bagian. Selanjutnya, di dalam masyarakat, boleh dia berperan sebagai ketua RT, di bidang agama sebagai imam atau khatib. Dengan kata lain, tidak jarang orang dewasa itu mempunyai jabatan ganda. Kegandaan jabatan itu juga menyita waktunya untuk berbagai kegiatan. Berdasarkan kondisi kebergandaan peran tersebut, jika tutor atau pembimbing orang dewasa menganjurkannya untuk melakukan sesuatu tugas dalam belajar, sadarilah bahwa tugas orang dewasa itu cukup ganda. Sehubungan dengan itu, mungkin saja tugas yang diberikan tutor itu ada yang terundur, tetapi perlu diingat dan diyakini bahwa orang dewasa itu mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diterimanya itu. Oleh sebab itu, si tutor orang dewasa harus memberikan kesempatan bagi orang dewasa untuk mengatur waktunya sendiri, karena dialah yang paling tahu tentang prioritas kerja yang akan dilaksanakannya. Teks 4. Pengaruh faktor kultural orang dewasa dalam belajar. Sesungguhnya tidak ada sesuatu kebudayaan yang secara mutlak statis apalagi mundur, tidak mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya sebagian unsur-unsurnya berubah, jika tidak berubah seluruhnya. Tidak ada kebudayaan yang tidak berubah. Berubahnya unsur-unsur kebudayaan tidak selalu bersamaan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Ada unsur yang lebih cepat berubah dan ada pula yang lambat berubah. Namun, perubahan tersebut tidak akan berhenti sepanjang masa, apalagi pada abad ke-20, di mana perkembangan iptek demikian pesat dan merambah ke seluruh bidang kehidupan. Perubahan kebudayaan terjadi karena adanya penemuan baru di luar maupun di dalam lingkungan masyarakat. Kebaruan budaya itu baik yang bersifat material seperti peralatan pertanian, rumah tangga, transformasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non-material seperti konsep baru tentang KB, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain. Keterbelakangan budaya terjadi karena yang pertama, tempat tinggal atau letak geografis suatu masyarakat yang terpencil.
Kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya budaya baru karena tidak dipahami atau dikhawatirkan akan merusak kehidupan masyarakat yang telah ada di dalam Indonesia ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi orang dewasa dalam belajar. Kekurang mampuan secara ekonomi umumnya juga dialami oleh orang dewasa. Hal ini menjadi penyebab kurangnya minat orang dewasa untuk belajar. Belajar dan memperoleh pendidikan memerlukan dana, biaya, dan sebagainya. Sebagian besar penduduk dunia termasuk di Indonesia masih dalam kondisi taraf ekonomi yang rendah. 85 penduduk yang tergolong wajib belajar saja, masih banyak yang belum memperoleh pendidikan, apalagi mereka yang tergolong dewasa. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kondisi ekonomi tersebut, mana mungkin mereka sempat memikirkan masalah pendidikan dan belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.